Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 170 Identitasnya. Sepertinya saya ingat bahwa kalian semua yang mengundang saya ke sini untuk membantu. Feng Jiu tersenyum sinis saat menatap ke arah laki-laki itu dan berkata, bagaimana sekarang jadinya seolah-olah aku tidak diberi pilihan apakah aku ingin membantu atau tidak. Dia membersihkan debu dari pakaiannya dan berdiri untuk berkata, karena kamu tidak percaya padaku, maka kamu dapat mencari orang lain yang lebih baik untuk melakukannya. Sejujurnya, dalam hal ini, aku tidak begitu tertarik. Segera setelah suaranya mereda, dia tidak menunggu pria itu mengatakan apapun tetapi langsung melangkah menuju pintu. Apakah dokter hantu yang terhormat dapat menahan langkahmu? Pria di kursi utama berbicara dan para penjaga di luar aula utama segera bergerak untuk menghentikan orang itu. Namun, mereka baru saja menghalangi jalannya sesaat ketika mereka terlempar karena jentikan lengan baju Feng Jiu. Enyahlah! Teriakan dingin terdengar dan kedua pengawal itu jatuh ke tanah sambil menggerutu. Beberapa pria di dalam aula dengan cepat berdiri ketika mereka melihat serangan mendadak Feng Jiu terhadap para penjaga. Salah satu dari mereka berteriak marah, menunjuknya dengan marah dan berkata, penjaga. Tangkap anak liar itu sekarang juga. Kalian semua pegang itu. Pria paruh baya di kursi utama berteriak dengan suara menggelegar, yang membuat semua penjaga bergegas maju untuk segera menarik kembali lengan mereka dan menoleh untuk melihat pria itu. Bahkan pria lain di dalam aula juga menoleh untuk menghadapinya. Segalanya. Pria paruh baya itu berjalan mendekat, dan berteriak kepada para penjaga yang mengelilingi tempat itu sebelum dia berbalik menghadap Feng Jiu dan berkata dengan nada meminta maaf, dokter hantu yang terhormat, jangan salah paham. Bukan itu yang saya maksud. Hanya saja kompetisi kali ini benar-benar sangat penting bagi kita. Pasar gelap Green Galop telah kalah berturut-turut selama 3 tahun terakhir dan kita benar-benar tidak mampu untuk kalah lagi. Terlebih lagi, atasan telah mengirim pesan ke bawah, bahwa jika kita kalah lagi tahun ini, posisiku sebagai kepala di sini akan berakhir. Karena itu, pria paruh baya itu berkata sambil tersenyum pahit. Kepala ke. Feng Jiu menatap pria itu dan berkata, alasan saya awalnya setuju untuk datang membantu, hanya karena reputasi pasar gelap. Namun, setelah datang ke sini, ketua telah membuat saya sangat tidak senang. Jika Anda masih ingin meminta bantuan saya, maka, kita harus membicarakan tentang imbalannya. Kepala tertegun sejenak, tetapi dia menganggukkan kepalanya dan berkata, itu wajar saja. Selama kamu memenangkan kompetisi tahun ini, aku pasti tidak akan memperlakukan dokter hantu yang terhormat dengan buruk. Mendengar itu, Feng Jiu pun tersenyum puas. Kapan kompetisi pengobatan ajaib akan diadakan? 3 hari kemudian. Feng Jiu kembali masuk ke dalam dan berkata, kalau begitu ceritakan semuanya kepadaku. Agar aku bisa lebih memahaminya. Tentu saja, tentu saja. Kepala berkata setelah mendengar nada percaya diri dokter hantu, hatinya sangat lega. Dia kemudian menjelaskan pertemuan besar pengobatan ajaib secara rinci kepada dokter hantu. 3 hari kemudian. Hari itu, adalah hari di mana para kultivator medis dari seluruh Green Galop Country akan datang berkompetisi. Karena para kultivator medis yang dikirim oleh pasar gelap Green Galop telah kalah berturut-turut selama 3 tahun terakhir, maka, pertemuan besar pengobatan ajaib tahun ini sangat penting bagi mereka. Ketika Feng Jiu mengendarai kereta binatang terbang dan tiba di tempat tujuannya, puncak Gunung Hijau Selatan, dia melihat puncak gunung itu telah dipenuhi orang. Bagi mereka yang berpartisipasi dalam pertemuan akbar, mereka diizinkan mendarat langsung di puncak untuk menghindari kerumunan orang yang padat di bawah. Turun dari kereta terbang binatang, mata tajam Feng Jiu melihat sosok yang dikenalnya duduk di atas kursi dengan posisi yang sangat mencolok di atas panggung. Melihat itu, sekilas kebingungan tanpa sadar melintas di matanya dan dia menunjuk dengan dagunya untuk bertanya kepada kepala di sebelahnya. Siapakah paman senior yang berjenggot lebat dan besar itu? Jenggot besar, paman. Kepala agak terkejut dan mengikuti arah pandangan Feng Jiu. Pandangannya kemudian jatuh pada seorang pria jangkung dan berdada lebar dengan sikap yang agak pendiam. Dengan pandangan itu, dia tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, dokter hantu yang terhormat baru saja datang ke negeri Green Galop untuk pertama kalinya dan wajar saja jika Anda tidak akan tahu. Identitas orang itu sama sekali bukan berasal dari latar belakang yang sederhana. Oh, kenapa kau berkata begitu? Feng Jiu bertanya dengan rasa ingin tahu.